Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hismus Lihat dari kelas 5 SIP 5 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 teori akuntansi mengenai pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Yang pertama ada akuntansi dan laporan keuangan. Di sini ada tujuan akuntansi, yaitu memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Kalau kita berbicara mengenai akuntansi, sesungguhnya yang menjadi pusat perhatian dari pelaporan adalah data transaksi keuangan yang sudah lewat. Akuntansi juga dianggap sebagai wahana untuk memberikan gambaran tentang sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukannya. Dalam sebuah sistem informasi, akuntansi merupakan teknik yang menggambarkan proses hubungan antara sumber data keuangan dengan para penerima informasi melalui saluran komunikasi tertentu. Itu biasa dinamakan siklus akuntansi. Di sini juga ada tujuan khusus lainnya. Menurut APB Statement nomor 4 adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sekarang saya akan mengurutkan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya. Di sini yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement. Sedikit menjelaskan, dia merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu. Yang kedua ada laporan modal pemilik atau statement of owner equity. Dia itu sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam modal pemilik suatu perusahaan untuk satu periode. Yang ketiga ada neraca yang biasa disebut dengan balance sheet. Dia itu sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban dan modal perusahaan per tanggal tertentu. Yang keempat ada laporan arus kas atau statement of cash flows. Adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara rinci dari masing-masing aktivitas. Di bagian kedua ini ada pengguna informasi akuntansi. Para pengguna informasi akuntansi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pemakai internal atau internal user, dan kedua ada pemakai eksternal atau external user. Dalam internal user ada tiga. Yang pertama direktur dan manajemen keuangan, yang kedua direktur operasional dan manajer pemasaran, dan yang ketiga adalah manajer dan supervisor produksi. Sedangkan dalam external user dia terdapat 5. Yang pertama ada investor, yang kedua ada kreditor, yang ketiga ada pemerintah, yang keempat ada badan pengawas pasar modal, dan yang terakhir atau yang kelima adalah ekonom, praktisi, dan analis. Di bagian ketiga ini ada organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. Di sini ada 4 organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Amerika. Yang pertama ada Securities and Exchange Commission. Organisasi ini dibentuk bukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya spekulasi transaksi perdagangan sekuritas, tapi untuk membantu bahwa investor memiliki informasi yang memadai mengenai perusahaan invest. Yang kedua ada American Institute of Certified Public Accountant. Organisasi ini berperan penting dalam perkembangan dan pembentukan standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tugas utama dari APB, yaitu mengajukan rekomendasi secara tertulis mengenai prinsip akuntansi, menentukan praktik akuntansi yang tepat, dan mempersempit celah perbedaan yang ada serta ketidakkonsistenan yang terjadi dalam praktik akuntansi saat itu. Yang ketiga ada Financial Accounting Standard Board. Organisasi ini merupakan organisasi sektor swasta yang bertanggung jawab dalam pembentukan standar akuntansi di Amerika saat ini. FASB ini memiliki fungsi utama, yaitu mempelajari masalah akuntansi terkini dan menetapkan standar akuntansi. Dan organisasi yang keempat ini ada Governmental Accounting Standard Board. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1984 dan ditugaskan untuk menetapkan standar akuntansi keuangan pemerintah. Dan sekarang bagian keempat mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Di Amerika, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau Generally Accepted Accounting Principles atau disingkat dengan GAAP. GAAP bersumber dari beberapa ketetapan yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi berbentuk standar akuntansi di Amerika, yaitu FASB, EITF, AICPA, dan SEC.
Ketetapan yang dikeluarkan oleh masing-masing organisasi tersebut memiliki tingkat kewenangan otoritas yang berbeda, mulai dari ketetapan yang memiliki otoritas yang tertinggi sampai dengan ketetapan yang memiliki otoritas terendah. Sekarang masuk ke bagian 5, yaitu standar akuntansi internasional. Saat ini ada 2 standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional, yaitu GAAP Amerika dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau International Financial Reporting Standard. Sekarang bagian yang ke-6, yaitu standar akuntansi di beberapa negara. Di sini ada negara Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara ini memiliki kesamaan tertentu. Yang pertama dari tradisi hukum, yang kedua paham kapitalisme, yang ketiga berpendidikan tinggi, yang keempat angkatan kerja profesional, yang kelima perusahaan-perusahaan besar yang mendapatkan pendanaan dari pasar saham, dan yang keenam adanya kepercayaan atas tanggung jawab manajemen dari pasar saham, dan yang keenam adanya kepercayaan atas tanggung jawab manajemen. Ada beberapa perusahaan yang didirikan oleh United Kingdom diatur oleh undang-undang yang bernama Companies Act. Berikut badan-badan akuntansi di United Kingdom. Yang pertama ada The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Kedua ada The Institute of Chartered Accountants of Ireland. Yang ketiga ada The Institute of Chartered Accountants of Scotland. Yang keempat ada The Association of Certified Chartered Accountants. Yang kelima ada The Institute of Cost and Management Accountant. 6. Ada The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy. Segitu dulu pembahasan saya kali ini. Nanti bakal saya teruskan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.